Saya bilang aneh sekali untuk orang bilang saya nggak boleh ngomongin SARA karena yang bikin Indonesia kaya, yang bikin Indonesia Indonesia adalah keanekaragaman suku, keanekaragaman agama, ras, dan antar golongan. Itu justru yang bikin kita kaya. Nggak. Antek-antek asing. Nah, itu yang paling menarik. Saya akan mencatat pernyataan Uncle Pram di Tempo, podcast bersama Mas Panji. Kan Mas Panji ini sangat antek-antek asing sebenarnya. Kurang apa lagi? Keluarga di New York, tayangan di OTT punya luar, lah kecil besar di luar negeri. Itu kan sangat antek-antek asing. Betapa banyak para pendengung meramaikan isu itu di media sosial. Tadi saya juga melihat beberapa pertanyaan di formulir Mas Panji. Dan mayoritas pertanyaan itu dengan ada yang sama. Kapok nggak sih menjadi seorang Panji Pragiwaksono gitu? Dari kasus kucing, sekarang kasus menseria dan lain sebagainya gitu. Ada perasaan khawatir, takut, atau bagaimana Mas Panji memitigasi persoalan itu gitu? Terima kasih Mas Panji. Boleh Mas Panji. Terima kasih banyak. Kaget kasus kucing dibawa-bawa lagi, Bu. Nih. Em, saya memang itu memang salah satu pertanyaan yang paling sering saya terima memang. Apakah Mas Panji kapok? Dan saya jawabnya agak bingung karena saya nggak bisa jadi orang lain selain jadi diri saya sendiri. Sehingga kalau saya pernah atau sanggup kapok, saya kemungkinan besar nggak akan rame tiap tahun. Tapi kenyataannya saya tiap tahun ada aja yang rame. Jadi em, gimana ya caranya ya? Kapok itu kan kalau misalnya kita ngelakuin sesuatu, kemudian ada sesuatu yang menimpa kita begitu parahnya sehingga kita terpikir untuk berhenti. Di saya terbiasa karena kalau ada satu hal yang mungkin saya cukup pede untuk katakan, saya tuh kemampuan adaptasinya tuh cukup tinggi. Termasuk terhadap hal-hal yang kurang baik bahkan. Ini obrolan yang waktu itu saya pernah lalui juga bersama dengan eh, sejumlah orang. Bahwa em, begitu adaptif saya, ketika ada situasi nggak enak, saya bisa beradaptasi dengan situasi nggak enak tersebut. Dalam hal ini, semua ketersinggungan masyarakat, semua protes masyarakat, itu em, saya bisa beradaptasi dengan itu semua. Sehingga bukannya saya beradaptasi dalam bentuk berubah jadi orang beres gitu ya, saya ya lanjut aja terus. Udah terbiasa gimana cara 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 menyikapinya ya. Yang pasti kapok sih enggak. Ada yang nanya apakah akan ada Mensreya 2? Saya jawab tidak, tapi bukan karena saya nggak akan bikin pertunjukan lagi, tapi karena saya nggak pernah mengulang judul. Pertunjukan stand up comedy saya ada 10 biji itu tidak ada yang part 2, part 3 tuh nggak ada. Jadi kalau ditanya apakah saya akan bikin pertunjukan stand up comedy lagi dengan tema politik, pasti akan. Apakah saya akan setajam kemarin? Pasti iya. Bukan karena saya nggak kapok, tapi saya nggak sanggup untuk berubah jadi orang lain. Dan em, saya selalu mudah terbiasa untuk em, beradaptasi terhadap apapun yang saya alamin, termasuk yang kayak gini-gini nih. Dipanggil ke Barreskrim, dipanggil ke Polda, dipanggil ke MUI, pokoknya dipanggil deh. Saya saya jadi makin terbiasa untuk dipanggil gitu. Termasuk dipanggil ke Toraja gitu. Waktu Toraja aja ada yang nanya, lu apakah berhenti akan menggunakan eh, adat sebagai bahan materi stand up? Enggak. Yang akan berhenti itu adalah menggunakan informasi terbatas atau informasi sembarangan. Tapi saya akan terus ngomongin. Ada yang bilang makanya Mas Panji jangan ngomongin SARA. Saya bilang aneh sekali untuk orang bilang saya nggak boleh ngomongin SARA karena yang bikin Indonesia kaya, yang bikin Indonesia Indonesia adalah keanekaragaman suku, keanekaragaman agama, ras, dan antar golongan. Itu justru yang bikin kita kaya. Nggak boleh ngomongin SARA sama dengan nggak boleh ngomongin Indonesia. Kenapa? Yang mungkin lebih benar adalah nggak boleh menghina SARA atau menjelek-jelekan SARA. Dan memang itu nggak pernah jadi niat saya. Itulah kenapa saya nggak ngerasa perlu berubah. Saya nggak pernah menjelek-jelekan SARA, nggak pernah menghina SARA.
nggak pernah menghina siapa-siapa, nggak pernah pengen ngomong eh, menghina fisik wapres. Ada yang waktu itu bilang Mas Panji menghina fisik wapres. Ada lagi orang cuma nanya ngantuk atau enggak, padahal di mana menghina fisiknya. Jadi ya saya nggak akan kapok karena saya nggak ngerasa apa ya, nggak ngerasa mesti berubah gitu. Saya hanya sanggup untuk jadi diri saya sendiri. Moga-moga kejawab pertanyaannya ya. Saya jawab se sejujur yang saya bisa aja. Gitu Mas Pram. Oke, terakhir sebelum kita masuk ke sesi bertanya teman-teman yang ada di Zoom, saya sampaikan satu pertanyaan lagi Mas Panji untuk Mas Panji dari formulir. Ini saya bacakan dari Pramono dari Pramono. Memang Pram semua isinya hari ini kayaknya Mas. Pertanyaannya adalah menurut pendapat Mas Panji setelah mengetahui bahwa ternyata di 2024 keributan di media sosial masih sangat efektif serta begitu liar, dan apakah Mas Panji masih optimis dengan statement di akhir buku Septi Tank, yaitu saya percaya masyarakat Indonesia akan semakin pintar di bab terakhir buku ini. Nah, melihat fenomena ini, apakah Mas Panji masih sangat optimis atas hal itu? Oh, masih sangat optimis. Ini aja dan ramainya orang ngikutin ini adalah gambaran bahwa pernyataan saya kurang lebih terbenarkan gitu. Bahwa kemarin Mensreya ada 10.000 orang nonton secara live di saat lagi rusuh, itu adalah gambaran bahwa pernyataan saya itu masih ada benarnya. Fakta bahwa ketika dirilis di Netflix lalu ditonton sama jutaan orang sampai menciptakan reaksi begitu besarnya dan mendapatkan dukungan yang begitu masifnya, itu adalah gambaran bahwa emang makin lama kita makin baik. Hanya saja orang tuh sering lupa. Indonesia itu ibarat kapal. Itu tuh kapal tanker yang gede banget. Kita suka ngebandingin sama misalkan Singapura. Singapura itu mungkin kapal kapal kecil gitu. Singapura mah kapalnya diginin dikit langsung belok. Kita kalau mau belok tuh kayak, oke kita mau belok nih, kita nentuinnya dari 5 kilometer sebelumnya. 5 kilometer lagi kita akan belok ke kanan, kayak kita mulai em, apa namanya, ancang-ancang menuju ke sana gitu. Karena Indonesia itu kapal yang besar, butuh waktu untuk kita set our course ke arah yang benar. Tapi menurut saya sudah jauh lebih baik. Mensreanya nggak akan laku sih kalau masyarakat nggak punya kepedulian terhadap politik. Mensreanya nggak akan ditonton sebanyak ini kalau misalkan publik tidak lebih baik dan tidak lebih pintar melihat politik dibandingin sama masa lalu. Gitu kurang lebihnya. Oke, baik teman-teman.